Selamat datang di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita punya sumber yang menarik banget nih. Iya, sumber tentang apa nih? Analisis kritis buku Lead and Leave Out Bantam. Atau kalau diterjemahin jadi Duka dan Cinta dari Banten. Buku lama ini tahun 1892. Oh, yang ditulis R.A. van Sendijk itu ya, insinyur Belanda? Betul. Nah, fokusnya itu ke pemberontakan Cilegon 1888 di Banten. Cerita resmi pemerintah kolonial waktu itu kan simpel aja. Wah, ini gara-gara fanatisme agama. Tipikal ya penjelasan kolonial. Iya kan? Tapi Van Sendijk ini, dia kan pernah tugas di sana, dia lihat sendiri kondisinya, dan dia merasa, wah ini nggak sesimpel itu. Jauh lebih rumit. Betul sekali. Van Sendijk itu secara terang-terangan menolak itu label fanatisme agama sebagai penyebab utama. Jadi dia nggak setuju gitu ya? Pengalamannya di Banten, antara 1879 sampai 1884 itu bikin dia yakin kalau akar masalahnya itu penindasan, sistemik, dan juga kebijakan kolonial yang salah arah. Jadi bukunya ini semacam intervensi intelektual gitu ya pada masanya, bukan cuma catatan sejarah biasa. Tepat, semacam sanggahan langsung ke pemerintah. Dia kan insinyur ya, jadi mungkin pendekatannya lebih metodis. Dilihat langsung kondisi di lapangan. Nah, apa sih yang dia lihat di lapangan sampai meninggalkan kesan yang katanya sangat kelam dan menghantui dia? Wah, banyak. Sumber ini nyebut rentetan penderitaan. Pertama itu ada wabah ternak yang parah banget, Vipers, tahun 1879 sampai 1880. Oh, wabah penyakit hewan ya? Iya, dan bukannya dibantu, pemerintah kolonial malah melakukan apa yang disebut penghancuran massal kerbau. Dihancurkan? Kerbau kan alat produksi utama petani waktu itu. Justru itu, bayangin aja, sumber kehidupan mereka dihancurkan gitu aja. Dan katanya, tanpa kompensasi yang layak. Itu pukulan telak banget buat ekonomi rakyat Banten. Aduh, kebayang sih susahnya. Itu baru satu ya, ada lagi. Ada lagi, beban pajak yang berat. Sumber ini nyebut ada pajak perahu, pasar, jiwa, macam-macam pokoknya. Wah, banyak juga ya jenis pajaknya. Belum lagi warisan kerja paksa, sama aturan sewa tanah yang ya mencekik leher lah. Terus ditambah lagi bencana lain. Bencana apa lagi? Ada kemarau panjang, ada wabah penyakit yang menyerang manusia juga. Terus jangan lupa dampak letusan Krakatau tahun 1883. Itu kan dekat Banten. Iya, Krakatau kan dahsyat banget dampaknya. Terus respon pemerintah gimana? Nah, itu dia masalahnya. Respon pemerintah kolonial terhadap semua bencana ini disebut sangat minim. Kayak, ya terkesan abai gitu. Wow, jadi udah kena wabah ternak, pajak berat, kerja paksa, kena bencana alam bertubi-tubi, terus respon pemerintahnya gitu pula. Gak heran ya kalau situasinya jadi eksplosif. Betul. Kondisi politiknya sendiri gimana waktu itu di Banten? Nah, kondisi politiknya juga rapuh. Kan Kesultanan Banten udah dibubarkan Belanda ya, awal abad 19. Tapi ingatan soal kejayaan masa lalu itu masih ada di masyarakat. Jadi ada semacam nostalgia gitu ya? Bisa jadi. Di sisi lain, administrasi kolonial Belanda di Banten itu terkenal buruk. Pejabatnya sering ganti-ganti. Oh, jadi nggak stabil ya pemerintahannya? Iya, dan banyak yang nggak paham kondisi lokal. Sumber ini sampai bilang ada ketidaktahuan Belanda tentang situasi lokal. Makanya Banten sempat dijuluki residen yang sulit diatur. Wah, julukan yang nggak enak didengar ya? Banget. Nah, ketidakmampuan pemerintah kolonial buat paham dan merespon keluhan rakyat ini, ya jadi lahan subur buat perlawanan. Masuk akal. Terus, di tengah kekosongan kepemimpinan lokal, kan sultannya udah nggak ada, dan tekanan kolonial yang berat itu, siapa yang jadi panutan rakyat? Nah, disinilah peran figur agama atau ulama jadi penting banget. Oke. Karena struktur kekuasaan lama udah nggak ada, administrasi kolonial buruk, ya ulama yang mengisi kekosongan itu. Kayak misalnya Haji Abdul Karim. Oh, Haji Abdul Karim. Itu yang muridnya ulama besar Syekh Chatib Sambas dari Tarekat Qadariyah, bukan sih? Betul. Jaringan sufi yang pengaruhnya luas itu. Nah, ulama-ulama yang baru pulang dari Mekah ini seringkali bawa semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Jadi ada pengaruh dari luar juga ya, dari pusat studi Islam? Sepertinya begitu.
Lalu, gimana soal upaya Belanda mengontrol aktivitas keagamaan? Katanya malah jadi bumerang ya? Iya, ini menarik. Jadi Belanda kan coba menekan Islam ya. Misalnya membatasi peran pengadilan agama, terus ngawasin ketat orang yang mau naik haji. Tujuannya biar nggak ada perlawanan berbasis agama gitu. Mungkin itu tujuannya, tapi ternyata, kata Van Sandik, tindakan represif ini justru secara ironis malah memperkuat posisi ulama di mata rakyat. Loh, kok bisa gitu? Ya, karena rakyat melihat ulama sebagai satu-satunya figur yang berani melawan dan membela mereka dari tekanan Belanda. Jadi, perlawanan yang dipimpin ulama itu jadi sah di mata mereka. Bisa dilegitimasi sebagai jihad. Oh, jadi jihad di sini bukan semata-mata fanatisme buta, tapi lebih sebagai respons terhadap kondisi penindasan yang nyata itu ya? Nah, itu yang coba disampaikan Van Sandik. Ada hubungan sebab akibatnya. Bukan sekedar soal agama murni, tapi reaksi terhadap penderitaan dan ketidakadilan yang sistemik. Saya juga baca nih, Van Sandik ini secara sadar nyambungin karyanya sama buku kritik kolonial lain yang terkenal banget. Max Havelaar ya, karya Multatuli. Betul. Dia bahkan mendedikasikan satu bab khusus buat bahas kasus Havelaar atau Havelaar Sect. Ya, itu menunjukkan kalau dia melihat dirinya sebagai semacam penerus tradisi kritik ala Multatuli gitu. Membongkar sisi gelap kolonialisme. Jadi ada kesadaran kritis juga ya di kalangan orang Belanda saat itu? Ada, meskipun mungkin terbatas ya. Kita juga harus ingat, Van Sandik tetap produk zamannya. Pandangannya soal beberapa hal, mungkin kalau kita lihat sekarang, ya terasa paternalistik atau bias. Tapi untuk ukuran zamannya, dia cukup progresif berani mengkritik pemerintah. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih, apa sih inti argumen Van Sandik di buku Duka dan Cinta dari Banten ini? Intinya, Van Sandik tuh mau bilang kalau pemberontakan Cilegon 1888 itu nggak bisa dijelasin cuma pakai alasan fanatisme agama. Itu terlalu menyederhanakan. Terlalu gampang ya? Iya. Menurut dia, pemberontakan itu adalah puncak dari akumulasi banyak masalah. Ada eksploitasi ekonomi yang parah, terus kegagalan pemerintah kolonial nanggepin bencana dan wabah, administrasi lokal yang buruk dan nggak peka, plus dinamika keagamaan yang justru makin kuat karena ditekan Belanda. Jadi kompleks banget ya penyebabnya, saling terkait gitu. Betul, jauh lebih kompleks dari cerita resmi yang cuma nyalain agama. Nah, karya Van Sandik ini jadi penting banget ya, karena dia berani kasih suara buat penderitaan rakyat yang mungkin terabaikan sama narasi resmi. Dan dia berani nantang kebenaran versi penguasa saat itu. Telusuran kita, apa yang bisa kita ambil? Mungkin ini bisa jadi bahan refleksi ya buat kita semua. Seberapa sering sih narasi-narasi resmi, entah itu dulu atau bahkan sekarang, cenderung menyederhanakan akar masalah yang sebenarnya kompleks? Maksudnya menyederhanakan penyebab konflik atau ketidakadilan sosial gitu? Iya, kadang kan lebih mudah menyalahkan satu faktor aja. Padahal seperti yang ditunjukkan Van Sandik soal Banten ini, akar masalahnya bisa jadi sangat dalam dan saling terkait. Jadi penting untuk melihat dari banyak sudut pandang ya? Betul, belajar melihat sejarah atau bahkan isu-isu sekarang dari berbagai kacamata, termasuk kacamata kritis kayak Van Sandik ini, rasanya tetap relevan banget. Biar kita nggak gampang percaya sama penjelasan tunggal dan bisa lebih kritis memahami situasi.